A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama di pertemuan ini, di sesi yang ketiga ini, yang tepatnya kita sedang memberikan mata perkuliahan dengan mata kuliahnya adalah pengantar usul fikih. Selanjutnya salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada ahlul bait beliau, para ma'asumin, salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada mata kuliah pengantar usul fikih ini, di mana pada kesempatan ini kita akan masuk pada sesi yang ketiga. Nah, pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas beberapa materi, di mana materi kita ini adalah berkenaan dengan tema-tema pembahasan ilmu usul, seperti dalil qat'i, ada dalil aqli, urf dan sirah, dan selanjutnya adalah berkaitan dengan ijma'. Nah, ini adalah di antara tema-tema yang tentunya di dalam ilmu usul fikih itu dibahas, dan insyaallah tema-tema yang kita kemukakan kali ini akan kita jelaskan tentunya dengan penjelasan yang tidak akan berkepanjangan, karena ya sebagaimana tema utama kita adalah tentang pengantar usul fikih, artinya ya sekedar perkenalan dengan istilah-istilah atau hal-hal yang dimuat atau dikaji di dalam disiplin ilmu ini. Nah, kali ini kita mengangkat beberapa tema, di mana yang pertama adalah berkaitan dengan dalil qat'i. Nah, oke. Baik, kita akan singgung atau jelaskan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan dalil qat'i itu. Nah, sebagai sebuah gambaran untuk teman-teman, karena yang namanya ilmu usul fikih itu berkaitan dengan ilmu yang membahas tentang apa? Tentang bagaimana atau apa saja yang digunakan di dalam mengistimbat hukum fikih, entah dari sumber-sumber seperti Al-Quran maupun riwayat-riwayat atau hadis-hadis. Nah, tentunya ada mekanisme di dalam melakukan istimbat hukum. Mekanisme itu adalah secara umum biasanya ketika misalnya seorang mujtahid, seorang mufti, seorang faqih ingin mengistimbat sebuah hukum, maka ada beberapa tahapan yang mereka mesti lalui. Ketika misalnya ada sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu adalah berkenaan dengan soal-soal fikih, soal-soal hukum fikih. Misalnya hukumnya merokok apa, hukumnya misalnya memakan darah, dan seterusnya, hukum-hukum seperti itu. Tentunya
ketika seorang faqih, seorang mujtahid ketika hendak memberikan jawaban kepada persoalan-persoalan ini, maka tentunya dia akan mencari dan menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan dengan persoalan yang ditanyakan tersebut. Nah, ketika seorang mujtahid ini ketika hendak menjawab, tentunya dia butuh dalil-dalil. Nah, pembahasan dalil inilah di mana itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, dalil itu bisa saja dalil yang sifatnya qat'i atau yang sifatnya yakini. Artinya ada ayat-ayat Al-Quran atau ada riwayat yang menjelaskan secara nyata, secara jelas terkait dengan dengan taklif atau pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Kalau ada dalil-dalilnya, maka itu biasa diistilahkan sebagai dalil qat'i, dalil yang pasti. Itu. Nah, di sini dijelaskan. Nah, sebelum kita membacakannya, juga setelah misalnya seorang mujtahid tidak menemukan dalil qat'i, maka dia selanjutnya adalah dia merujuk kepada dalil yang sifatnya zanni. Dan kalau misalnya juga tidak menemukan dalil yang sifatnya zanni, dia merujuk kepada usul amaliyah. Nah, itu. Nah, ini tahapan-tahapan yang insya Allah nanti kita akan jelaskan. Mungkin sekedar pengenalan tentang hal-hal yang barusan kita sebutkan. Nah, di sini ada disebutkan terkait dengan dalil qat'i. Dalil qat'i atau juga disebut sebagai dalil dalil ilm. Itu dalil qat'i atau yakin. Apa yang dimaksud dengan dalil qat'i? Dalil qat'i adalah dalil yang menyebabkan yakin. Nah, menyebabkan siapa? Menyebabkan seorang mujtahid itu menjadi yakin terhadap hukum syariat. Jadi ada persoalan ditanyakan berkaitan dengan hukum fikihnya misalnya, maka maka dia menemukan dalilnya itu sifatnya qat'i atau yakini. Nah, berdasarkan dalil qat'i dan yakini tersebut, maka diputuskanlah bahwa hukum fikih terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan itu adalah seperti bla 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 misalnya. Hukumnya haram, hukumnya mubah, mustahab, sunnah, wajib, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, terhadap hukum syar'i yang sebenarnya atau yang qat'i. Atau dengan kata lain, cara-cara konvensional dan diterima syariat yang menyebabkan yakin dengan ketentuan syariat yang sebenarnya. Nah, para fuqaha mesti menentukan hukum sesuai dengan yang qat'i itu bila tanpa adanya kontradiksi, seperti misalnya ada nas Al-Quran, ada riwayat mutawatir, ada ijma' muhassal, ada dalil-dalil akli yang pasti, mustaqillat akli, atau dalil-dalil zanni yang disertai dengan indikator-indikator pasti atau qarina yang sifatnya qat'i. Nah, ini berkaitan dengan dalil qat'i. Nah, di sini sedikit saya jelaskan bahwa ya seorang fuqaha tentunya di dalam menentukan hukum itu dia harus menemukan dalil qat'inya. Nah, itu.
Baik, selanjutnya setelah dalil qat'i ini berikutnya adalah masih tentang dalil qat'i tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa di samping Al-Qur'an, sunnah dan konsensus atau diistilahkan ijma', dalil akli dianggap sebagai dalil untuk memperoleh keputusan syariah atau istimbat. Nah, dalil akli ini terdiri dari premis-premis rasional dan karenanya hasilnya juga adalah rasional atau akli, dan dibagi menjadi dua jenis: dalil mustaqillat akli, rasional independen, dan ghair mustaqillat akli atau rasional non independen. Nah, setelah kita menjelaskan tentang dalil qat'i itu, berikutnya ada dalil yang disebut dengan dalil akli. Ini juga ada kaitannya dengan dalil naqli dan seterusnya. Nah, terkait dengan dalil akli ini di dalam ilmu usul juga itu termasuk hal yang penting. Karena di samping misalnya ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada riwayat-riwayat, kita bisa menggunakan apa? Dalil-dalil akli. Tentunya dalil-dalil akli ini bersifat qat'i. Nah, di dalam dalil-dalil qat'i ini itu disebutkan pembagiannya juga berdasarkan premis-premis yang digunakan. Di mana kalau kita mau memperhatikan dengan seksama bahwa dalil akli itu dibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan apa? Premis-premis yang digunakan atau mukaddimah yang digunakan di dalam struktur silogismenya itu atau struktur argumentasinya itu. Misalnya di premis pertama, premis kedua, baru kemudian ada kesimpulan. Nah, terkait dengan dalil akli ini itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang diistilahkan dengan mustaqillat akli, ada yang ghair mustaqillat akli. Nah, secara singkat apakah kita jelaskan di sini? Secara singkat bahwa yang dimaksud dengan dalil mustaqillat akli itu jika misalnya di dalam mengistimbat hukum atau hukum syariah tentunya menggunakan suatu dalil yang premisnya itu akli. Jadi perhatikan bahwa dalil akli ini dibagi menjadi dua bagian. Berdasarkan pada masing-masing dari kedua bagiannya itu di dalam kerangka atau dalam susunan silogismenya itu, susunan istidlalnya itu, susunan argumentasinya itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah dalil akli yang sifatnya mustaqillat, yang independen. Artinya apa? Bahwa di dalam premis-premis yang digunakan di dalam argumennya itu untuk kemudian menghasilkan sebuah keputusan hukum syar'i itu menggunakan dalil-dalil akli, menggunakan premis-premis yang sifatnya rasional. Baik premis mayornya maupun premis minornya itu lalu mengambil sebuah konklusi itu terdiri dari apa? Premis mayor minornya itu adalah hal-hal yang sifatnya rasional. Kedua-duanya. Karena kan di dalam sebuah silogisme itu kan itu minimal ada dua premis yang digunakan. Meskipun nanti di pembahasan mantik itu ada argumen-argumen yang diistilahkan argumen langsung yang tidak menggunakan hanya kebalikannya saja misalnya.
Nah, tapi di dalam argumen silogisme itu minimalnya ada dua apa? Ada dua premis yang digunakan. Nah, kita kembali ke pembahasan kita bahwa karena di dalam dalil mustaqillat aqliyah ini premis-premisnya itu terdiri dari dua hal yang sifatnya akli. Nah, di sini dikatakan bahwa dalil mustaqillat aqli jika dalam mengistimbat hukum syar'i menggunakan suatu dalil yang premisnya akli, seperti hukum akal tentang baiknya adil dan jujur, buruknya zalim misalnya. Itu berkaitan dengan hukum akli yang mustaqillat akli. Jadi hukum akal kita secara sendiri, secara mandiri, dia bisa memberikan keputusan misalnya bahwa perbuatan itu buruk, karena perbuatan itu buruk maka itu diharamkan. Nah, karena akal kita bisa menangkap baik dan buruk tentunya pada batasan-batasan tertentu, pada hal-hal tertentu. Tidak semua akal bisa mengidentifikasi tentunya karena punya keterbatasan. Tapi pada hal-hal tertentu, pada poin-poin tertentu, akal itu bisa mencerna, bisa memahami bahwa perbuatan ini buruk, perbuatan ini baik. Seperti halnya terkait dengan apa? Terkait dengan adil, jujur, zalim. Nah, itu hal-hal ini itu bisa dipahami oleh akal. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan apa yang dimaksud dengan ghairu mustaqillat aqli. Karena ada dua, ada mustaqillat aqli, ada ghairu mustaqillat aqli. Kita sudah jelaskan apa itu mustaqillat aqli. Nah, sementara yang dimaksud dengan ghairu mustaqillat aqli artinya apa? Rasional, dalil rasional yang non independen istilahnya. Artinya kita lagi-lagi menjelaskan bahwa susunan atau silogisme yang dibuat itu terdiri dari minimalnya ada premis minor, ada premis mayor, atau sebaliknya premis mayor dan premis minor, baru kesimpulan atau konklusi. Nah, premis-premis yang digunakan ini, mukaddimah yang digunakan ini, itu tidak sepenuhnya hal yang rasional. Tapi ada salah satu dari premisnya itu premis yang rasional, dan ada satunya lagi adalah premis yang sifatnya apa? Syariat, syar'i istilahnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan dalil akli yang kita bagi menjadi dalil akli yang mustaqillat dan dalil akli yang ghairu mustaqillat. Perbedaannya tidak begitu susah. Nah, selanjutnya pembahasan kita kali ini adalah terkait urf atau dan sirah. Tentu teman-teman seringkali menemukan hal-hal di tengah masyarakat, di tengah-tengah umat manusia atau sebuah komunitas, ada sebuah perkumpulan atau yang biasa kita istilahkan sebagai sosial masyarakat. Nah, tentu di dalam sebuah masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang dipelihara turun-temurun. Ada tradisi, banyak kita menemukan tradisi-tradisi di tengah-tengah komunitas kita itu yang
ternyata tradisi itu adalah bersumber dari orang-orang tua kita dahulu yang terus berkembang, yang terus terjaga hingga sekarang ini misalnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara sepintas terkait dengan urf. Urf itu sendiri adalah sebuah tradisi. Biasanya ditranslate itu diterjemahkan sebagai, dialihbahasakan sebagai tradisi. Tapi kita menggunakan kata istilah urf. Nah, urf itu adalah cara dan metode yang diterima dan dijalani oleh masyarakat. Jadi ada tradisi di dalam masyarakat. Ada metode, ada cara yang ada dalam masyarakat. Nah, masyarakat itu bergerak sesuai dengan apa? Dengan tradisi tersebut. Baik itu misalnya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, perbuatan, dan seterusnya. Namun ya kita lagi-lagi menyebutkan bahwa kalau mau melihat urf itu secara istilah, itu berarti adalah cara bertindak atau berbicara secara terus-menerus yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan di antara semua atau sebagian besar orang. Nah, pengertian ini juga sudah mencakup yang namanya sirah uqala'i, mutasyarri' dan lain-lain. Nah, tentunya ini semua perlu ya pembahasan yang lebih detail. Apa misalnya dalil-dalil yang kemudian mendasari bahwa urf itu bisa juga sebagai dalil-dalil, bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan hukum syar'i itu apa, sejauh mana efek dan pengaruhnya itu tentunya dibahas di pembahasan yang lebih panjang lagi. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan urf dan sirah, berikut ini kita lagi-lagi ingin membahas salah satu dalil yang cukup populer di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan fuqaha usuliyun, di mana di dalam kitab-kitab mereka itu dibahas tentang hal ini. Nah, apa yang dibahas tersebut yaitu terkait dengan ijma atau konsensus. Tentu seringkali kita sudah mendengar apa yang disebut dengan ijma, tapi yang jelas bahwa dalam istilah ahli hukum ahlul bait, ijma itu adalah kesepakatan sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa sehingga mencakup ucapan yang maksum. Yang jelas ijma itu di situ ada ucapan maksum, bahwa di situ maksum juga terlibat di dalam ijma itu. Yang kemudian pada dasarnya ijma ini adalah sebenarnya bukan ijma. Ijma itu ya tentunya adalah kesepakatan, tapi kehujahannya itu lantaran apa? Lantaran ada maksum di dalam ijma tersebut, sehingga dia bisa dijadikan sebagai hujah. Tapi lagi-lagi kalau misalnya tidak ada seorang maksum, pertanyaannya itu adalah apakah ijma semacam ini bisa disebut ijma atau tidak. Tapi yang jelas bahwa ijma itu adalah sebuah kesepakatan lah. Tapi tentang kehujahannya itu menjadi perdebatan. Tapi singkatnya kita bisa katakan bahwa ijma yang di dalamnya ada maksum tentunya dengan karina-karina yang ada, maka itu adalah hujjah. Tapi kalau tidak ada, ya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Nah, kalau kita mau analisa sedikit bahwa kehujahan ijma ini lantaran adanya maksum di situ. Kalau tidak ada maksum maka jelas-jelas tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, dari situ bisa dipahami bahwa dalam pemahaman ijma yang dimiliki oleh
Ahlul Bait itu, mazhab Ahlul Bait adalah pada dasarnya sama seperti riwayat-riwayat. Ketika misalnya ada seorang yang maksum, imam maksum yang terlibat di dalamnya di situ, baru kemudian diketahui ijma adalah ijma. Atau istilahnya adalah kasyifun an qaulil ma'sumin, yaitu menghikayatkan bahwa itu adalah di situ ada maksum selamullah, sehingga menjadi ijma. Nah, untuk ijma ini saya kira tidak perlu terlalu panjang lebar. Yang jelas bahwa ijma itu menjadi salah satu dalil, tapi terkait dengan kehujahannya, apa saja dalil-dalil yang digunakan, tentunya itu memerlukan pembahasan sendiri. Karena ijma sendiri gitu kan ada pembagiannya lagi, mungkin ke depannya kita akan jelaskan itu. Nah, selanjutnya di sini ada ijma, ada beberapa pembagian terkait dengan ijma atau jenis daripada ijma. Ijma di sini sebagaimana sudah kita jelaskan itu terdapat beberapa jenis ijma. Yang pertama adalah ijma madraki. Yang kedua adalah ijma muhassal. Nah, terkait dengan ijma madraki ini, secara umum gambarannya seperti ini, bahwa ada sebuah ijma, tapi sebelum ijma itu ada apa? Sebelum ijma itu atau ada istilahnya, pada dasarnya ada riwayat. Misalnya kita menemukan menanyakan sebuah hukum fikih, lalu ada riwayatnya, tapi kita juga menemukan ada dalil ijma'nya. Nah, kalau ada dalil riwayatnya, buat apa kita menggunakan ijma'? Cukup dengan dalil riwayat tersebut. Nah, jawaban atas sebuah persoalan yang ada ijma'nya sekaligus ada hadisnya atau riwayatnya, nah ijma' yang semacam ini yang disebut dengan ijma' madraki namanya. Ijma' madraki. Jadi ada hadisnya, tapi ada ijma' juga. Nah, di sini ijma'nya mungkin fungsinya itu untuk apa? Untuk mengafirmasi saja, untuk menegaskan saja, sebagai penegasan saja. Itu ijma' madraki. Ijma' madraki sekali lagi adalah ijma' yang ada riwayatnya, ada dalilnya. Tapi ada dalil selain ijma' tentunya, ada dalil riwayat atau dalil ayat, dalil riwayat lah, yang kemudian juga ada dalil ijma'nya. Nah, karena ijma' ini datang setelah adanya riwayat atau hadis, maka disebut ijma' madraki. Nah, berikutnya bagian jenis daripada ijma' ini diistilahkan sebagai ijma' muhassal. Nah, ijma' muhassal atau ijma' manqul, ada juga istilah ijma' manqul, tapi di sini tidak dibahas. Ijma' muhassal itu misalnya ada seorang faqih yang dengan sendirinya meneliti, menelusuri, lalu kemudian menemukan sebuah ijma', sebuah kesepakatan sejumlah fuqaha terkait dengan sebuah persoalan. Ini disebut dengan ijma' muhassal, di mana si faqih itu sendiri yang berupaya untuk menemukan ijma' tersebut. Itu disebut dengan ijma' muhassal. Ada istilah lain disebut dengan ijma' manqul. Nah, mungkin akan dibahas juga, tapi di sini saya coba nukilkan bahwa ijma' manqul itu adalah ijma' yang si faqih ini, si mujtahid ini, bukan dengan sendirinya dia yang mencari dan menelusuri ijma' tersebut, tapi dia hanya dinukilkan dari seseorang. Misalnya ada seseorang menukil bahwa
terkait persoalan ini ada ijma'. Nah, di sini ijma' ini disebut ijma' manqul, yang dipindahkan, yang dinukil dari orang lain misalnya. Nah, ini jenis daripada ijma'. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Nah, selanjutnya juga ada ijma' murakkab. Nah, apa yang dimaksud dengan ijma'? Kita membahas tentang pembagian ijma' ya. Apa yang dimaksud dengan ijma' murakkab? Nah, yang dimaksud dengan ijma' murakkab itu di mana para fuqaha untuk menafkahkan ucapan atau kaul, untuk menafikan ucapan atau kaul ketika dalam suatu persoalan, meskipun terdapat perbedaan di antara mereka misalnya. Jadi ada ijma' murakkab di mana para fuqaha bersepakat untuk menafikan, untuk menegasikan sebuah kaul, sebuah ucapan, sebuah pendapat misalnya, ketika dalam suatu persoalan, meskipun ya terdapat perbedaan di antara mereka. Itu terkait dengan ijma' murakkab. Dan selanjutnya adalah ijma' basit, di mana yang dimaksud dengan ijma' basit ini adalah sebuah ijma' dari para fuqaha berdasarkan suatu fatwa, seperti misalnya ijma'nya para fuqaha tentang najisnya kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan. Itu ijma' para fuqaha berdasarkan suatu fatwa. Nah, ini sekilas tentang pembagian daripada ijma'. Dan dengan penjelasan singkat itu, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.